Apa jadinya jika beberapa manusia berevolusi sehingga memiliki berbagai kekuatan yang berbeda-beda? Orang-orang ini memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan berbagai macam pekerjaan. Namun, pemerintah memiliki cara lain yang lebih murah dan efisien untuk dipekerjakan, yaitu membuat mesin robot yang bisa membantu pekerjaan manusia. Akibatnya, banyak orang yang menganggur, kriminalitas terjadi di mana-mana. Pemerintah pun menciptakan robot keamanan LCVD sebagai alat mengontrol keamanan masyarakat. Bahkan melegalkan penembakan kepada masyarakat sipil yang berusaha menunjukkan kekuatan supernya. Lalu, apakah mereka bisa bertahan? Ataukah justru manusia yang memiliki kekuatan akan musnah oleh robot? Jangan kemana-mana, sebelum lanjut, klik like dan subscribe dulu ya guys, agar channel ini bisa terus berkembang. Langsung saja, inilah alur cerita film Kode 8. Cekidot. Seorang lelaki baru dibebaskan dari penjara. Di jalan menuju pulang, ia disamperin oleh pria lain dari sebuah geng masa lalunya mengajaknya untuk ikut naik mobil. Namun, ia menolaknya karena tidak mau terlibat hal yang sama. 6 bulan kemudian, seorang remaja perempuan bernama Pavani menjalani kehidupannya seperti orang normal, belajar memasak dan quality time bersama saudara laki-lakinya di rumah. Sebutlah namanya Joko. Di sisi lain, petugas keamanan sedang memperlihatkan sebuah robot canggih barunya yang mirip Doggy bernama K9. K9 melakukan simulasi dalam menghadapi ancaman dan instruksi. Di sudut jalan lainnya, Joko bertemu dengan salah satu bos pengedar sekaligus bos jalanan para pemilik kekuatan. Ia menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan unik dengan tubuhnya agar ia bisa direkrut. Namun, ia dianggap belum cukup kuat untuk bergabung dengan mereka. Ia pun dilempar ke dinding. Joko menguntit teman bosnya dengan naik sepeda. Mereka membuang sesuatu ke dalam tempat sampah. Joko pun penasaran dan membuka tempat sampah tersebut, mengambil barang yang ada di sana. Namun tanpa disangka, datang polisi ke sana. Polisi tersebut berencana mengambil paket yang disimpan di sana, namun tidak melihat barang yang dimaksud. Joko ketahuan, anjing pelacak pun diturunkan. Joko berlari ke jalanan dikejar anjing tersebut. Joko bersembunyi di sebuah gudang. Anjing itu mencoba masuk ke sebuah pintu lain, mencari Joko di dalamnya. Joko berkamuflase dengan kekuatannya. Ia pun bisa lolos di sini. Namun, ternyata di jalan anjing itu masih mencari keberadaannya. Ia pun menemukannya. Ia menembakkan sebuah sengatan listrik yang membuat Joko terjatuh. Anjing itu menyuntikkan sesuatu. Tubuh Joko pun tidak stabil dan ia pun mati. Adiknya datang saat itu melihat kakaknya telah mati oleh anjing tersebut. Ia disamperin anjing tersebut dan ia pun berteriak sekencang-kencangnya. Dan robot itu pun tiba-tiba mati. Seorang sersan kepolisian datang ke markasnya. Ia menyelidiki kenapa robot anjing tersebut bisa error dan mati, tidak bisa berfungsi lagi. Padahal robot ini didesain kuat bahkan dari serangan para pengguna kekuatan listrik. Adik perempuan itu ditemukan di tempat sampah oleh pria ini. Ia mengajaknya masuk. Namun polisi datang ingin memeriksa wilayah tersebut. Pria tersebut dan adik perempuannya kabur keluar melewati jalan belakang. Sersan kepolisian mendatangi tempat Garrett, sang bos pengedar, karena ia kecewa terhadap pengkhianatannya di mana tas dan barang yang dijanjikan malah disabotase oleh Joko. Pria itu dan adik perempuan sedang menonton TV. Namun berita menyiarkan informasi yang tidak benar. Ia pun secara tidak sadar menggunakan kekuatannya. TV pun menjadi error dan mati. Petugas kepolisian datang ke tempat tersebut. Mereka mendobrak masuk. Pria dan adik perempuan tersebut keluar. Namun tiba-tiba turun dari drone 2 robot keamanan. Pria tersebut mengeluarkan kekuatan listriknya, menyerang kedua robot tersebut. Dan robot tersebut pun jatuh. Drone masih mengawasi mereka. Anak perempuan itu juga menggunakan kekuatannya, sehingga drone tersebut tidak bisa melacak mereka. Mereka pun kabur menaiki mobil transportasi umum. Mereka sampai di sebuah kafe bertemu Garrett. Pria ini meminta bantuan Garrett agar anak perempuan tersebut bisa keluar dari kota tersebut. Namun Garrett memiliki rencana lain, yaitu menggunakan anak perempuan tersebut sebagai kekuatan untuk melawan robot anjing yang bisa ia lumpuhkan. Mereka pun diajak Garrett ke suatu tempat. Di sana, anak perempuan itu bertemu dengan seorang nenek. Ia punya kekuatan menghilangkan ingatan. Garrett berencana menghilangkan ingatan Pavani mengenai kakaknya, agar Pavani bisa bekerja sama untuknya. Nenek tersebut mulai menghilangkan ingatan anak tersebut. Pria ini tidak terima jika semua ingatannya dihapus. Ia pun berontak. Air turun di sana. Ia pun mengeluarkan kekuatan listriknya,
menghantarkannya kepada air yang jatuh. Akhirnya, semuanya tersengat listrik dan jatuh. Mereka pun pergi naik mobil menuju keluar kota. Namun, pergerakan mereka diketahui oleh polisi. Drone mulai diterbangkan mencari mereka. Robot diturunkan bersiap menghentikan mereka. Ternyata, Garrett dan temannya pun mengejar dan menghadang mereka. Mereka dipaksa keluar dari mobilnya. Garrett menodongkan senjata ke Connor agar ia menyingkir. Robot pun menembaki mereka semua. Mereka bersembunyi di balik mobil. Nenek itu mengorbankan dirinya untuk ditembaki agar bisa mengalihkan perhatian robot, sehingga mereka bisa kabur menggunakan mobil Garrett. Mereka sampai di sebuah rumah. Garrett kesakitan karena peluru menembus dadanya. Ia pun mengeluarkan peluru tersebut dengan kekuatannya. Di sana, mereka merencanakan sesuatu untuk membongkar kejahatan sersan polisi itu dan melawan robot penjaga tersebut dengan kekuatan yang mereka miliki. Mereka pun mendatangi rumah sersan polisi itu. Di sana ada istrinya. Mereka menyamar mengaku sebagai petugas dari pemerintahan. Sersan itu pun datang pulang ke rumah. Dan dia kaget, yang ada di ruang tamunya adalah buronan yang sedang ia kejar. Hal ini mereka lakukan untuk mengalihkan perhatiannya, karena Puff masuk dan mencoba membobol keamanan anjing tersebut di rumahnya. Beberapa kali gadis itu mencobanya, namun belum berhasil diretas. Polisi tersebut ternyata memiliki kekuatan seperti Garrett. Ia mencoba menerbangkan pisaunya ke arah Garrett, namun kekuatannya tidak cukup kuat dibandingkan Garrett. Mereka pun berhasil membawa robot anjing tersebut. Semua polisi dikerahkan untuk menangkapnya. Mereka masuk ke dalam sebuah apartemen. Ternyata di sana pasukan Garrett sudah bersiap. Garrett pun menyerang Connor dan berkhianat, tidak mau lagi bekerja sama dengannya karena ia punya kepentingan yang lain. Di luar, polisi sudah bersiap melakukan penyergapan. Garrett pun keluar menemui polisi tersebut, mengajaknya membuat kesepakatan baru, namun polisi tersebut menusuk Garrett dan memborgolnya. Para pasukan pun masuk ke dalam gedung tersebut. Media berita sudah ada di depan bersiap meliput. Para pasukan pun masuk ke ruangan tersebut. Connor mencoba melemparkan listrik pada mereka. Namun, pelindung mereka sudah dimodifikasi sehingga anti listrik. Mereka pun ditembaki. Mereka mengeluarkan kekuatannya, termasuk ada yang mengeluarkan api. Hal tersebut membuat mereka tertahan sejenak. Para polisi bertarung sengit dengan para pemilik kekuatan ini. Connor dan Pavani masuk ke ruang bawah tanah. Mereka dikejar oleh robot anjing tersebut. Connor tertangkap oleh anjing tersebut. Ia mengeluarkan listrik yang cukup besar. Untuk sementara, ia berhasil membuatnya mati. Namun tanpa disangka, robot tersebut kembali hidup dan menyuntikkan racun kepada Connor. Namun, belum semua cairannya masuk. Pavani berhasil menghentikannya dan mengendalikan robot tersebut. Di pintu lift muncul seorang polisi bersama anjingnya. Ia menyerangnya, namun robot anjing tersebut hancur dikalahkan oleh robot yang Pavani kendalikan. Pavani pun terkena tembakan, perutnya berdarah. Connor menggendongnya dan melanjutkan rencananya. Ia pergi keluar, polisi ternyata sudah bersiap di depannya. Polisi berusaha menyerang mereka dengan anjingnya. Namun, anjing robot tersebut tertahan oleh kekuatan Garrett dan berhasil remuk karena Garrett berencana untuk menolong mereka. Pavani mentransfer file ke kamera yang sedang live. Kamera tersebut menampilkan file rekaman tentang sersan tersebut yang punya rencana jahat untuk berkuasa dan dengan seenaknya membunuh orang lain. Rekaman tersebut pun berhasil ditonton oleh masyarakat. Para polisi pun mengamankan sersan tersebut. 3 bulan kemudian, Connor melakukan aktivitas normalnya, menjadi petugas kebersihan seperti biasanya di sebuah gor lapangan basket. Dan Pavani ternyata ia masih hidup dan telah sembuh dari luka tembaknya. Sersan polisi tersebut pun ditangkap atas kejahatannya. Mereka pun hidup normal seperti biasa. Jangan lupa klik subscribe agar kamu mendapatkan alur cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.